Terima kasih. Baik, Teacher Ari Sudah jelas ya terdengar suara suaranya. saya. Oke, Jelas baik. sekali, Teacher Mepi. Ya, baik, Teacher Udah Ari. masuk nih. Langsung saja, Ananda. Teacher Ari sudah berada di perpustakaan daerah Muhammad Sani. Nah, di situ Teacher Ari akan menjelaskan tentang apa sih itu perpustakaan, mengapa kita harus pergi ke perpustakaan, fungsinya apa saja, nanti akan dijelaskan secara gamblang, secara luas oleh Teacher Ari bersama Ibu Pustakawan, Ibu Sinur Mauli Singalingging. Ya. Silahkan Teacher Ari. Baik, terima kasih Teacher Mepi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teacher. Alhamdulillah baik, teacher. Ayah bunda dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang suatu apapun. Oke, alhamdulillah nak, hari ini kita diberi kesempatan untuk berkunjung di perpustakaan Muhammad Sani. Nah, di sini teacher sudah bersama dengan pustakawan. Nanti kita akan ngobrol, kita ambil informasinya, ambil ilmunya. Tolong anak teacher semua untuk mencatat hal-hal yang penting, ya. Oke, sebelum dimulai, teacher berharap nanti kan ada sesi tanya jawab. Jadi sebelum ada sesi tanya jawab, teacher minta tolong untuk anak teacher tetap memute-kan speakernya. Nah, ketika sesi tanya jawab, baru anak teacher dan teacher hanya memberi 3 Ananda saja untuk bertanya ke narasumber kita. Oke, supaya tidak memperpanjang waktu, kita sama-sama perkenalan dengan pustakawan kita, dengan Ibu Sinur Mauli Singalingging. Nah, ini dia ibunya, cantik sekali ibunya. Ya, terima kasih Ibu. Saya panggil Ibu Mauli saja ya. Ini nama beliau adalah Ibu Sinur Mauli Singalingging. Ya, beliau adalah pustakawan yang ada di Perpus Muhammad Sani yang letaknya itu ada di perumahan Kurnia Jaya di Batam Center. Ya Bu ya. Nah, di sini pertemuan kita kali ini yang pertama ya di Perpus. Nanti anak teacher bisa menyimak apa saja yang akan disampaikan oleh Ibu Mauli. Tolong dicatat baik-baik karena nanti ada penugasan dari wali kelas masing-masing. Ya. Tema kita kali ini adalah Great Goes to Muhammad Sani Library. Oke. Sekarang kita mulai saja wawancara dengan Ibu Mauli. Ibu Mauli, terima kasih sekali kesempatannya. Kali ini Hana di Malay School diberi kesempatan untuk ke perpus yang sangat besar dan banyak berbagai buku-buku yang ada ya Bu. Di sini saya pengen tahu nih yang pertama Bu, letaknya itu tepatnya di mana? Baik, terima kasih kepada Ibu Adi. Terima kasih, silakan Ibu. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Baiklah, sedikit kami akan memberitahu tentang letak dari UPT Perpustakaan Muhammad Sani, yaitu berada di tengah-tengah perumahan KDA. Di Batam Center ya, tepatnya di depan Mibra, biar lebih gampang di depan Mibra. Anak-anak mungkin lebih paham ke deretan mall-mallnya juga ya Bu. Di sini udah katanya kalau anak tidak pergi ke mall, jalan itu ada nah di depannya itu masa sih? Kalau masalah mall anak-anak pasti paling paham Bu. Silakan Ibu. Baiklah, jadi tadi seperti kata Teacher Ari. Jika anak-anak pergi ke mall, jangan lupa ya mampir ke perpustakaan UPT Muhammad Sani. Sejarahnya Bu, boleh nggak mengulas sedikit sejarahnya berdirinya perpustakaan Muhammad Sani ini? Sejarahnya cukup panjang ya. Kita butuh proses. Kemarin itu berdasarkan dari
hibah dari PT Kurnia Jaya Kurnia Jaya Makmur Makmur yang Abadi menghibahkan yang menghibahkan lahan seluas 1.410 meter persegi buat buat pemerintah pemerintah provinsi Jadi, Kepri. Jadi dengan berakhirnya dan terbitnya peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2020 tentang pembentukan UPT perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau serta keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1021 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepulauan Riau Bapak Haji Isdianto Sos pada MM pada tahun 2020. Jadi seiring dengan berjalannya waktu ya biar proses yang begitu panjang dari tahun 2014 sampai 2020 ini baru diresmikan. Jadi bulan Desember kemarin pada tanggal 17 Desember 2020 akhirnya UPT Perpustakaan Muhammad Sani diresmikan oleh Bapak Gubernur Kepulauan Riau. Iya, berarti sebenarnya itu sudah lama ya, sudah lama. Dan ini merupakan cabang dari perpustakaan Kepri. UPT Perpustakaan Sani. Ternyata di sini perpusnya itu cabang dari Kepulauan Riau. Sementara Kepulauan Riau inilah kan provinsi kita ya, Nak ya. Berarti ini perpustakaan Kepri termasuk ya Bu ya. Bukan di kota lagi kan. Itu adalah sejarah berdiri. Aduh, Pak Iban, bila Iban bilang telepon suaranya dia juga. Kalau saya bukan ini nggak diakses nanti sama Cak Adi. Cak Adi sini sudah mau dia nggak bisa dengar saya mau. Pak Iban saya bikin suaranya. Bisa nanti ini suaranya adalah sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya, Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua unit layanan. Yang pertama, layanan yang di Perpustakaan dan Pimpinan Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Jadi yang kedua, layanan yang ada di Perpustakaan Muhammad Sani. Oh, berarti ada dua. Yang pertama di Pinang, Bu, di Pinang itu pusatnya. Baru cabangnya di sini yang baru diresmikan ini ya, Bu ya. Jadi tujuan kami adalah untuk meningkatkan budaya literasi buat masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Karena kita kan cabangnya di Batam. Selama buka sampai sekarang ini kan kebetulan corona ya Bu ya, tetapi tetap buka untuk perpus ini. Ya, kita tetap buka Bu, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk per minggunya, kira-kira pengunjungnya itu sampai berapa? Selama masa pandemi ya Bu, ya waktu sebelum pandemi lumayan, karena kita ada kegiatan kunjungan dari sekolah ya Bu ya, kita ada jadwal seperti SD SMP depan, Muhammadiyah, kita sudah ada kerjasama ya Bu, untuk mengadakan kunjungan. Jadi setiap 3 kali seminggu mereka mengadakan kunjungan ke perpustakaan PT Muhammad Sani. Berarti kalau sudah tatap muka, insya Allah Nak Richard kita bisa lah berkunjung ke sini ya Nak ya. Nanti kita agendakan, insya Allah kita bisa berkunjung ke perpus. Di sini bermacam-macam buku, banyak ilmu yang bisa kita ambil di sini. Semoga kedepannya kita bisa kerjasama ya Bu ya. Kan di sini kan besar nih Bu gedungnya. Untuk jumlah karyawan sama stafnya itu kira-kira berapa? Kita untuk melayani pemustaka kita ada berjumlah sekitar 9 orang. 9 orang, banyak juga lah ya Bu ya, alhamdulillah. Untuk jam operasional harinya itu bagaimana Bu? Setiap hari atau setiap weekend libur atau bagaimana? Untuk jadwal jaringan jam 8 sampai jam 4 atau 16 gitu ya. Dan hari Jumat pukul 8 sampai pukul 3 sore. Dan pada hari libur dan hari besar kita masih libur. Cuma untuk ke depan Bu kita akan programkan untuk
Enggak. perusahaan Ya tergantung jaringan anak. sempat lanjut. Jadi nanti ke depan kita akan membuka layanan di hari Sabtu atau Minggu. Seperti itu. Karena memang di sini itu di Batam itu kan banyak pekerja hari efektif sampai yang bekerja. Kalau ingin pergi ke perpus hanya bisa di hari Sabtu dan Minggu. Kalau seperti itu sangat. Atau ada buka ke perpus keliling seperti itu Bu? Atau tidak ada program seperti itu? Untuk saat ini kita belum ada perpustakaan keliling, cuman buat masyarakat Kepri ya, dan khususnya buat anak ibu yang sekarang lagi menonton ya, kita ada namanya e-pustaka Bu. E-pustaka, iya, berarti elektronik ya Bu? Iya, jadi anak-anak ibu ataupun masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau bisa mendownload aplikasi Kacapuri. Apa namanya Bu? Kacapuri. Kacapuri. Iya. Perhatikan anak teacher. Iya, coba dicatat dicatat ya. Kacapuri. Jadi nanti pas di HP jangan buka main game aja, buka game, buka Mobile Legend, tapi tolong dibuka Kacapuri anak-anak ya, ibu ya. Nah, di sana banyak buku-buku, buku anak ada buku penunjang, buku pelajaran juga ada di sana. Nah, Ilmu gitu iya, ya Bu, pengetahuan. iya. Nah, dan juga di sana bukan hanya membaca aja, tapi bisa juga meminjam. Nanti di sana ada itunya, ada aturannya, ada prosedurnya. Jadi nanti silakan anak-anak ibu ya dengan bapak ibu guru di sekolah Islam Hang Nadim bisa mendownload aplikasi Kacapuri. Baik, Teacher Mevi minta tolong dihidupkan speakernya. Punya saya terima kasih. Oke. Ya double. Oke. Matikan saja. Oke, baik. Oke, terima kasih. Berarti itu memang untuk khusus anak-anak teacher nih, sudah ada apa tadi namanya anak Kacapuri ya Bu ya. Nanti coba anak teacher bisa lihat, dicari ya di Google ya Bu ya. Nanti Play Store. Oh, di Play Store sayang, di Play Store. Nanti bukan cuma mendownload untuk game saja, tetapi bisa mendownload Kacapuri ya. Nanti kalau anak teacher masih belum paham, boleh nanti bertanya ya nak ya. Oke, untuk selanjutnya kan di perpus anak-anak itu sering hanya membaca gitu ya Bu. Sebenarnya kan di perpus bukan hanya untuk membaca kan Bu. Selain membaca apa aja sih Bu kegiatan yang bisa dilakukan di perpus? Jadi perpustakaan itu tujuannya bukan untuk membaca aja, tapi untuk rekreasi. Jadi di sini Bu dan anak-anak sekalian yang punya adik yang dari TK ataupun tahu bisa membawa adik-adik ke sini karena kita di bawah itu di lantai dasar ada ruang bermain ya. Di sana ada kita sediakan puzzle ya Bu ya untuk bongkar-bongkar pasang. Jadi kita perpustakaan itu bukan hanya untuk membaca saja, juga untuk penelitian, untuk diskusi ya. Selama ini kita perpustakaan Muhammad Sani sudah sering mengadakan pertemuan-pertemuan seperti kita kan ada ruangan aula ya, aula di bawah itu sudah banyak Bu, di situ ada kegiatan rapat NGMP ya, kegiatan ATUSI. ATUSI itu namanya Asosiasi ada perpustakaan sekolah Batam. Berarti kalau misalnya di sekolah kita kan ada perpus tubuh, iya, kan ada tenaga perpusnya. Berarti kalau itu bisa lah bergabung. Bisa, boleh dengan senang hati nanti kita umpat ya. Jadi kan nanti bisa juga bekerja sama misalnya untuk meminjam buku seperti apa gitu kan Bu. Terus di sini kan, ini anak teacher coba lihat di belakang teacher hari ini ada banyak sekali buku. Ini hanya sebagian kecil saja. Di bawah dan di sebelah ruangan itu ada banyak sekali. Nanti teacher Ari akan ajak jalan-jalan ke ruangannya ya. Nah sekarang biar Ibu Maul ini menjelaskan buku apa saja sih yang ada di perpus. Oke, buku yang ada di perpustakaan adalah buku-buku penunjang ya, bukan buku paket pelajaran. Nah itu bedanya perpustakaan daerah atau perpustakaan umum dengan perpustakaan sekolah. Mungkin kalau di sekolah anak-anak sekalian yang banyak itu buku pelajaran, tapi kalau di perpustakaan kita, di perpustakaan umum
adalah buku penunjang ya, yang di dalamnya berbagai disiplin ilmu, ada tentang kedokteran, tentang masak-memasak, tentang apa ya, tentang psikologi, agama, bahasa, kamus, atlas itu ada tuh ya. Banyak Atlas sekali ini ya, juga Bu. kamus kedokteran Bu, sebesar itu ya, setebal itu. Nah, jadi di sini banyak tentang kesenian, juga ada tentang pantun Melayu ya, yang kira-kira anak-anak ibu untuk memperdalam tentang pantun, di sini juga ada ya, lengkap. Tapi sangat lengkap ya anak Iya. teacher. Atau mungkin ada yang bertanya, ada komik nggak? Atau ada majalah anak? Ya, baik. Untuk koleksi anak-anak ya, anak-anak ibu ya, koleksi anak-anak itu ada di bawah. Nanti kita ke sana juga, Bu. Iya baik. Iya, jadi- Tadi ketika teacher masuk ke perpus itu di depan memang ada sudut untuk membaca anak-anak. Tempatnya memang nyaman sekali dan ada tempat untuk bermain di situ. Kalau teacher belum ke sini, kalau cuma melihat gambar itu pasti akan penasaran. Teacher berharap anak teacher juga penasaran ya ke sini. Jadi kalau ada waktu, anak teacher nanti bisa ke sini. Oke. Terus Bu, kan misalnya sudah datang nih ke sini, pengen meminjam buku, itu bagaimana, ataukah kita menjadi anggota dan bagaimana cara menjadi anggota itu? Persyaratannya apa, seperti apa? Boleh dijelaskan? Jadi anak-anak ibu ya, sebenarnya karena sesuai dengan peraturannya, kalau mau minjam buku itu harus menjadi anggota perpustakaan ya. Tapi kebetulan pada saat ini kita belum mempunyai fasilitas untuk cetak kartu anggota. Karena kita cetak kartu anggota masih di Tanjung Pinang ya Bu, masih di pusat. Tapi ke depan kita akan siapkan untuk fasilitas percetakan kartu anggota. Jadi untuk anak-anak ibu yang ingin meminjam buku, ya syaratnya ini boleh dicatat ya. Catat ya saya. Nanti kalau mau minjam buku, udah tahu persyaratannya. Ya. Jadi nanti mungkin anak-anak ibu ada jalan-jalan sama orang tuanya ke Mall MD2 ya Bu ya. Karena ingat ada acara begini mungkin mampir ya. Jadi anak-anak persiapkan ya. Yang belum jadi anggota perpustakaan, karena kita tadi sudah bilang belum ada cetak kartu anggota ya Bu. Jadi anak-anak ibu cukup siapkan identitas asli. Nah, yaitu misalkan kartu pelajar. Kalau untuk mahasiswa kartu mahasiswa. Gitu. Kalau nggak punya kartu pelajar bisa menitipkan KTP. KTP kalau untuk yang sudah punya KTP. Iya, KTP orang tua boleh. Ya. Kalau ini kan anak SD nih Bu, belum ada KTP, belum ada kartu mahasiswa, kartu pelajarnya pun masih ada yang belum. Nah itu bagaimana cara meminjamnya Bu? Kalau memang itu dari sekolah juga bisa Bu. Oh berarti rekomendasi dari sekolah gitu ya Bu. Kita bersama dengan sekolah. Dan untuk peminjaman 1 minggu maksimal 4 buah buku. 1 minggu maksimal 4 buku. Itu sekaligus 4 buku atau satu dulu, satu sekaligus. Oh sekaligus. Iya, berarti maksimal ya Bu. Iya, misalnya kita datang ke sini mau pinjam buku, kita ngambil 5 buku nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kita maksimalnya 4 aja. Iya. Itu waktunya 1 minggu. 1 minggu. Iya. Kalau misalnya untuk pendaftaran Ibu, apakah ada biaya atau seperti apa untuk administrasinya? Jadi perlu diketahui ya anak-anak, untuk proses pelayanan di perpustakaan UPT Muhammad Sani kita semuanya gratis. Mantap saya Ibu. Iya, Mantap loh Nak, di sini semuanya biaya. Tidak perlu biaya, kita tinggal daftar. Jangan lupa isi daftar hadirnya di situ. Terus anak teacher mau memilih buku apa saja boleh tanpa dipungut biaya apapun ya. Nah, sudah dapat ilmu, memilih buku gratis lagi. Sayang kalau tidak berkunjung ya Nak ya. Nah, jadi untuk 1 minggu itu maksimalnya hanya 4 buku. Itu misalnya sekarang hari Jumat, kita pinjam buku ya Bu. Itu maksimal pengembaliannya hari apa? Hari Jumat depan. Hari Jumat. Iya, kan Kalau misalnya hari Jumat ini ada terkendala, tidak bisa mengembalikan, itu bagaimana Ibu? Kita bisa perpanjang ya Bu. Tapi karena kita kan semuanya gratis, tidak Bu ya. Kita nggak pakai denda. Cuman kita kasih sebagai bukan hukuman namanya. Jadi sanksi untuk sementara mereka tidak boleh pinjam dulu. Selama 2 minggu. Oh, selama 2 minggu. Berarti ketika nih misalnya teacher Ari nih anaknya pinjam buku,
hari ini, hari Jumat nggak sempat datang ke perpus. Berarti ketika teacher mengembalikan 2 minggu ke depan, teacher tidak bisa meminjam kembali ya Bu ya. Oh, berarti kita memang harus disiplin waktu. Oh, seperti itu ya Bu. Alhamdulillah memang bagus Bu untuk seperti itu, karena memang kadang ya namanya orang tidak tentu ya Bu, kadang pas tepat waktu, kadang enggak, memang harus ada peraturan-peraturan tertentu. Anak-anak teacher semua di rumah punya banyak buku juga ya Nak ya. Ada juga Bu yang koleksi buku, ada yang koleksi komik, ada yang koleksi buku Islami, ada yang koleksi majalah atau apa. Nah, itu kan karena kita saking seringnya membaca ya Bu, kadang buku itu lama-lama tidak menarik lagi. Nah, jadi bagaimana sih Bu? Awet dan tidak cepat rusak. Untuk perawatan buku ya Bu ya, kalau kita karena sementara ini kita kan masih khusus pelayanan, jadi untuk perawatan buku kita masih karantina. Oh, seperti itu Bu. Boleh kasih bocorannya Bu, karena anak-anak teacher itu banyak yang suka baca buku. Nah, kalau sudah baca buku itu kan memang ada yang suka dilipat. Nah, itu kan merusak buku ya Bu. Nah, tipsnya apa sih Bu supaya buku itu tidak rusak? Buat anak-anak Ibu yang rajin membaca Bu ya, nah, mungkin saking semangatnya membaca, jadi nggak boleh cepat-cepat dibaliknya, pelan-pelan aja dibaliknya, lembar per lembar. Baru satu lagi biar bukunya awet, jangan dicoret-coret, jangan dilipat-lipat ya Nak ya, karena buku itu adalah sangat bermanfaat untuk kita. Itu Nak, buku itu dijaga ya, supaya satu tidak rusak. Kalau kita menyukai sesuatu pasti akan dijaga dengan baik-baik kan. Nah, itu salah satu tips dari Ibu Mauli, tidak dilipat, tidak dicoret ya. Terus ini kebiasaan ini, pernah teacher melihat anak teacher ketika membaca, di depannya itu ada minuman dan ada makanan. Sambil makan, memang enak seperti itu ya Nak. Nah, tetapi tangan ketika kita minum, misalnya es mie yang diminum, sudah keadaan basah, membuka buku, ya, otomatis lembaran bukunya akan basah, itu akan merusak. Terus ketika kita makan, tangannya sudah kotor, kita buka lembaran baru lagi, dan itu akan merusak juga, ya, dan kotor juga. Jadi untuk anak teacher bisa menjaga buku sebaik-baiknya, karena memang buku itu gudangnya ilmu ya Bu Mauli, dan banyak sekali referensi-referensi buku yang ada di perpus Muhammad Sani ini, banyak sekali. Mau Nak kita keliling? Kalau anak teacher masih semangat, teacher Ari akan mengajak keliling. Sementara ini teacher ada di lantai 2. Nah, teacher akan mengajak anak-anak teacher ke ruangan-ruangan. Di situ sudah tersusun banyak sekali buku dan itu sudah sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing ya Ibu Mauli. Ya, ada kedokteran seperti yang Ibu tadi sebutkan. Terus ada pertanian, apalagi ada tentang keterampilan juga ada kesenian. Pendidikan ya, buku guru banyak tuh di kelas 300. Ada. Anak teacher mau untuk melihat-lihat? Oke, kalau mau untuk lihat, silakan ikuti teacher ya. Sekarang teacher akan menunjukkan ruangan-ruangan yang ada di perpus yang akan dipandu oleh Ibu Mauli. Oke, silakan Ibu. Ya. Baiklah, ini apa namanya? Yang ini namanya ruangan referensi. Ya, anak-anak Ibu, ruangan referensi adalah ruangan yang hanya dibaca di tempat, tidak boleh dipinjamkan ya. Nah, jadi koleksi ruangan referensi itu adalah kamus, atlas, direktori ya, buku-buku saku juga ada di, seperti ini Bu. Ini atlasnya saya, besar sekali. Ya. Anak bisa kalau melihat batang di sini lebih jelas. Ya, ini namanya atlas ya anak-anak Ibu ya. Atau coba lihat kamus kedokterannya sebentar. Ini anak Ibu pernah nggak melihat kamus sebesar ini? Aduh, ini berapa kilo? Wih, mantap ya. Nah, ini kamus kedokteran. Bukunya benar-benar tebal. Hampir 1 kilonya teacher tebalnya.
Berarti ini sangat lengkap. Iya, ini kamus kedokteran. Anak-anak ibu yang cita-cita jadi dokter, Nih, yang mau jadi dokter nih, bisa referensi kamusnya. Ada di Perpus Muhammad Sani. Aturan lain itu. Ensiklopedia juga adanya di ensiklopedia. Ensiklopedia ya. Kalau di tempat kita ada juga ya nak ya di Perpus. Ruangan apa ini Bu? Kalau ini tadinya kita desain untuk ruangan komputer, Bu. Oh, untuk ruangan komputer. Di Berarti depan ada untuk komputer. selain referensi dari buku ilmu itu berarti bisa nanti kalau sudah dipersiapkan di sini ruangan bisa internet. cari di internet juga kalau kurang lengkap di bukunya. Memang sangat lengkap ya nak. Di sini coba lihat nak. Banyak sekali. Apa toleransi ke sini? Nah, ini ya anak-anak ibu ya. Yang ini enggak seperti Siapa itu nak? Ada yang kenal? nah, ayo kan ini tentang biografinya ya, Biografi. Kelas 5 sudah belajar tentang biografi. Bapak Mahmud MD ini ada di kelas 900 ya, itu biografi dan sejarah. Di sini sayang kalau melihat kita lihat di sana ya 900 biografi dan sejarah. Kalau untuk melihat biografi dan sejarah ada di kelas 900. Nah, selanjutnya kalau anak-anak ibu yang suka baca komik, baca novel tentang Iya, nggak apa-apa, saya cuma menyimak aja. tentang cara menulis buat ibu guru yang mungkin ya pengen jadi penulis, nah Mau aja ya, oke, ya. sastra berarti di sini semua ya Bu. Di sini tentang kesusastraan ada di kelas 800. Tentang pantun juga ada di sini ya. Pantun, syair, termasuk ya Bu. Ya, puisi. Nah, ada di kelas 800. Anak kita juga belajar itu ya tentang syair, pantun, puisi lama kan Bu. Nah, selanjutnya ini kelas 700 ya. 700 yaitu tentang kesenian, olahraga ya. Olahraga. Nah, jadi di sini anak-anak ibu yang mau belajar memperdalam tentang entah sepak takraw, tentang berenang, tentang atletik. Bisa nih sama Teacher Fauzi Ya, juga. tentang kesenian ada di sini nak. Nah, ini tentang musik, tentang asiknya bermain musik. Jadi Ajak kalau Pak Iskandar ke sini anak Teacher Iskandar ya. Iya, mau belajar memperdalam tentang musik ya, bisa baca buku di perpustakaan UPT Muhammad Sani ya. Tentang batik juga ada di sini tentang batik. Oh, batik juga ada, lengkap sekali ya Bu. Anak ibu yang mau memperdalam tentang batik, ini ada buku tentang batik. Berarti Ya. kumpulan-kumpulan Iya. motif-motif batik gitu ya Bu. Motif batik di sini. Anak teacher yang mau belajar membatik boleh ada referensi di sini bukunya. Jadi di sini kelas 700 adalah tentang olahraga. kesenian. Ini Bu, Nah, yang untuk ini boleh dia ke atas Pak. Ini kelas 400 yaitu bahasa. Nah, di sini ada bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa ya, Jerman bahasa saya. iya. Oh, bisa Dan kita masuk. iya boleh masuk. Di sini ada dua kategori ilmunya Pak. Yang satu bahasa dengan ilmu murni. Ilmu murni yaitu tentang matematika, biologi, ya. Nah, ada di sini. Ini tentang bahasa. Jadi di sini bahasa Inggris dan bahasa Jerman saja. Iya, enggak. Semua bahasa. Semua Iya, bahasa bahasa Inggris, ada. Jerman, bahasa Arab juga ada ya. Bahasa Arab juga ada. Ini percakapan bahasa Inggris ya. Nah, anak mau ini kalau ke ruang bahasa silakan naik lantai 2. Ada di ruang sini. Di sini semua bahasa kamusnya ada. Kamu tadi ada di referensi ya. Ini pembelajaran tentang bahasa-bahasa. Mandarin juga berarti ada. Iya, Korea yang anak kita suka Korea. Nah, boleh dilihat. Bahasa sekarang nih ya. Ini nanti Penasaran karena Ibu? Nah, di sini tentang matematika.
murni. Di biologi juga ada di sini. Kita lanjut lagi ya. Nah, yang di sini ini kelas 300 ya dia. 300 itu terdiri dari ya buku-buku ekonomi, hukum dan pendidikan. Ya, yang sering nongkrong di sini ibu-ibu guru. Oh, seperti itu. Iya. Berarti boleh untuk teacher-teacher yang lain kapan-kapan kita ke sini ya. Iya. Di sini yang sering dijamak oleh ibu guru ya, mungkin mereka Biasanya apa referensinya Ibu? Untuk apa Bu? Untuk menyusun katanya, untuk menyusun skripsi, Oh, tugas seperti kuliah. itu. Nah, jadi mereka cari Iya, di sini. Oh iya, ternyata di sini juga ada kurikulum dan Iya. guru. Ini referensi ini direkomendasikan untuk teacher-teacher Hana di Malaysia. Semoga bisa ke sini ya kita ya. Nih, kita mengajar ya. Nah, jadi tentang pendidikan ada di sini di kelas 300. Tentang hukum juga. Ini konsep dan model pendidikan karakter. Jadi tentang pendidikan ada di sini. Tentang pendidikan ya Bu. Jadi yang sering nongkrong di sini adalah Guru-guru dan karena mahasiswa. berkesinambungan dengan diri Iya. guru. Selanjutnya, nah, kita masuk ke ruangan 100 ya Bapak Ibu. Filsafat Ada dan filsafat dan psikologi. psikologi. Karya umum juga. Nah, tentang ini tentang psikologi, ya bisa dihitung. Coba, nih, yuk. Nih anak-anak Ibu, coba dibaca judulnya. Mengubah nasib. Mau dasar mengubah nasib ya. Biar kita jangan terpuruk terus Bu ya, baca buku ini. Iya. Gitu. Biar lebih semangat ya Bu. Iya. Tentang psikologi di sini juga ada Bu. Tentang komputer. Nah, yang mau mendalam tentang komputer ada di sini anak ya, di rak ini ya. Nih, tentang Windows. Nih, ya. Nah, komputernya bukan cuma game ya Nak ya, Iya, tetapi betul. aplikasi-aplikasi Aplikasinya. yang untuk pembelajaran. Ya, di sini. Ini tentang komputer ya. Ada lagi ruangannya Bu? Ada satu lagi, dua lagi Bu. Oh, dua lagi. Masih banyak. Sebelah sini apa ya Bu? Ada dua Dua lagi. ini adalah tentang kesehatan. Nah, ini kesehatan maupun manajemen. Oh, ada manajemen. Di sini. Ini tentang kesehatannya, keperawatan ya Bu. Boleh disorot tadi. Nih yang mau jadi dokter. Ya, jadi dokter di sini. Ya, di sini juga tentang manajemen, masak-masak juga ada di sini Bu. Oh, memasak juga. Masak, ya. Yang mau dalam tentang masak ada di sini. Ibu, mau masak tumis? Oh, Nah, bisa nih, ya, teacher bukunya yang ya. suka masak ya. Yang suka masak nih. Bisa meminjam. Iya. Nanti kita kembalikan seminggu kemudian. Iya. Berarti Ya, yang- satu hari masak 3 kali, selama seminggu 21 masakan kita belajar. Cek-ceknya juga. Perpustakaan ya Bu ya. Iya. Jadi nanti anak-anak boleh tunjukkan ke ibunya, Mas, di perpustakaan masakannya ternyata banyak buku masakan gitu ya anak-anak ya. Nah, jadi bisa coba dengan membaca buku ini. Oh iya Ibu, mau bertanya, kan misalnya kita datang ke sini, kita sudah ngambil nih, ambil beberapa buku, kita duduk membaca ya Bu ya. Iya. Nah, setelah itu kita lupa, tadi mau naruhnya di mana? Nanti takutnya salah. Jadi bagaimana itu Bu? Jadi buat anak-anak ibu nanti ke depan siapa yang mau berkunjung perpustakaan, misalkan anak ibu ada mengambil buku nih di sini ya. Jadi anak ibu nggak usah langsung letak ke raknya ya. Jadi boleh letakkan di sana ada keranjang. Berarti ini kan teacher udah ngambil nih, berarti teacher harus letakkan di sana supaya apa Bu? Supaya rapi dan nanti biar pustakawannya atau petugasnya yang menyusun kembali ke rak. Karena di sini kan bukan nggak asal disusun ya Bu, kita ada berdasarkan klasifikasi, nomor klasifikasi dan berdasarkan harga. Ya. Berarti Nak, ketika kita sudah ngambil, kita tidak usah mengembalikan pada tempatnya. Akan tetapi ada keranjang tersendiri, kita taruh di situ. Kenapa seperti itu? Karena di sini sudah ada nomornya. Tidak sembarangan nomor yang diberikan,
kalau kita meminjam terus taruh asal menaruh bukan di tempatnya, itu akan mengacaukan kearsifannya. Jadi kita akan kembalikan ke keranjang yang ada di sebelah sini. Tujuannya untuk memudahkan pemustaka yang lain. Jadi boleh letakkan di sini yang mana ya? Nah, kita taruh di sini saja, tidak usah dikembalikan lagi. Jadi kita tidak tadi di mana lupa naruhnya lagi. Jadi tidak usah bingung ya nak. Nanti langsung aja di sini sudah standby keranjang untuk menaruh buku-buku yang sudah dibaca. Biar nanti petugasnya. Nanti ada petugasnya sendiri yang akan menaruhnya sesuai dengan kelasnya ya, nomor kearsifannya ya. Klasifikasi Bu. Nomor klasifikasi. Klasifikasi. Tidak belum paham. Klasifikasi, diklasifikasikan, dikelompokkan. Dikelompokkan. Ada satu lagi namanya. Yuk kita ikuti Kita satu lagi ini namanya ruang 200 yaitu tentang agama. Oh, di sini keagamaan. Anak-anak ibu kan di sana kan apa dengan agama ya? Iya, Di sini mana kita nak? tampilkan Iya. ini, Ibu. Anak ibu yang mau naik haji, di sini ada nih tentang haji. Dan sholat. Ya. Kalau misalnya anak teacher masih bingung, selain tanya teacher, ada referensinya juga di sini. Ada Al-Quran juga ya Bu. Iya, Bu. Banyak sekali buku-buku ya. Kita ke bawah. Di bawah ada ruang bermain Iya, ya Bu ya. ruang anak, ruang bermain dan ruang baca anak. Kita ke sana ya Bu. Nah, di sini ketika kita mau membaca, kita ke lantai 2. Kita menggunakan tangga. Jadi anak teacher harus tetap berhati-hati. Dan lantai 2-nya Bu khusus yang SMP ke atas. Oh, seperti itu. Nah, karena kita menjaga Bu kalau nanti anak-anak. Jadi nak, anak teacher kalau mau pinjam buku hanya ada di lantai 1. Iya, Yang di lantai khusus untuk anak-anak. 2 khusus untuk SMP ke atas, SMA, kuliah, Ini ada. ataupun umum. Nah, Ya, boleh disorot ya Pak ya. oh anak SD dilarang naik. Dilarang. Tapi kalau ke perkenalan boleh. Tapi anak teacher kan sudah kelas 6 mau ujian nih. Nah, berarti tahun depan udah boleh ke atas. Nah, ini Ibu akan menunjukkan ruang apa nih Bu? Ini ruang bermain Bu. Tuh bisa dilihat, ini ruangan bermain anak. Nah, jadi yang punya adik-adik ya, yang kecil, yang TK, yang PAUD, ini ruangan bermainnya. Jadi Bu, sebenarnya ini kita mainnya Oh, di banyak. sini loh sekali, Iya, dingin. dingin, adem. Ini belum diajarkan bisa ke atas ya. Jadi ini sebenarnya permainan kita banyak ya, cuma berhubung karena sekarang masih pandemi, biar agak awet jadi kita taruh. Oh, Ya, memang sebenarnya banyak ya Bu ya. Coba lihat di sini sayang. Di sini nak, di sini ada balok-balok, ada pembelajaran abjad, dan ternyata sebenarnya ada banyak karena kemarin pandemi memang harus ada protokol itu. Jadi ada sebagian juga yang belum disusun di sini. Nah, di sini berarti kalau mau ngajak adiknya pun bisa juga. Bisa bermain di sini sambil ambil buku baca di sini boleh. Oh, sambil di sini baca buku juga boleh. Kita ke tempat anak-anak ya, ruang baca anak. Yuk kita ke sana. Nah, ini ruang baca anak-anaknya Bu ya. Banyak sekali. Ibu anak-anak Oh, baca. ada. Selamat pagi anak-anak. Baca buku apa itu? Nih baca buku apa Mira? Ternyata ada loh, walaupun pandemi ada juga yang membacakan di sini. Anak teacher juga harus mencoba ke sini ya. Jadi Ini boleh banyak sih sekali ibu anaknya. bukunya. Buku apa saja Bu di sini? Apa Bu? Buku apa saja yang ada Banyak di sini? buku cerita. Cerita. Tapi dia cerita bergambar. Oh, cerita Kalau di atas kan udah bergambar. terlalu itu gambar. Kalau di sini kalau di sini anak-anaknya banyak mau bergambar-gambar gitu. Oh, banyak sekali di sini nak. Nah, Ada juga nih. ini komik-komik banyak di sini Bu. Komik, Oh, ada komik cerita, juga. ada di sini. Ini yang suka komik-komik juga. Ya, ini. Nah, itu suka komik ini banyak ya di sini.
Nah, ada cerita apa ini? Di Sandrayeti. Oh, ada komik juga di sini, cantik loh, Mak. Gambarnya juga sangat menarik. Mana nih komiknya? Bagus kan bukunya kan? Sayang sekali ya kalau sampai Iya. anak teacher tidak. Jadi biar jangan main handphone terus ya, main game itu ya. Ini bukunya tipis-tipis kok, nggak sampai 1 minggu selesai bacanya. Nah, mungkin kalau yang suka baca 2 jam aja udah selesai ya, Bu. Oke, sekarang teacher kasih waktu anak teacher untuk tanya jawab kepada Satu Ibu lagi Mauli tentang kita mau perpus. perkenalkan ini kaca putih dulu. Oh, yang mana, Ibu? Nah, ini boleh di sini ya. Ini yang kita sebutkan tadi Bu ya. Oke. Yang kita memiliki Oh, ini kaca puri yang elektrik ya, Bu ya. Digital. Dinas Pustaka dan Ketentuan Riau sudah Ada fiturnya ya, fitur kaca puri. Iya ya. Fitur- Jadi nanti Bapak Ibu ataupun anak-anak Ibu kasih sama orang tuanya, silakan di-download di Play Store Kaca Puri. Nah, nanti ada di situ Ini anak ya. caranya. Free Digital Library. Oke. Free Digital Library. Oke, Jadi Ya. anak Ibu ya, tadi kan belum tahu nih peraturannya caranya kalau sudah berkunjung ke perpustakaan, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker ya, cuci tangan, dan nanti isi buku pengunjung di sini. Nanti ada standby ya petugasnya nih yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Iya. Silakan nanti diisi buku pengunjungnya. Oke, baik Teacher Ari, ada sesi tanya jawab untuk pagi ini bersama Ananda, bersama pustakawan Ibu Sinur Mauli Galingging. Baik anak-anak, anak teacher, Teacher Ari sedang berada di Muhammad Sani Library. Anak teacher, tadi Teacher Ari sudah panjang lebar bersama Ibu Mauli itu menjelaskan tentang dari mulai berdirinya perpustakaan gitu deh. Enggak. seluruhnya ya tadi dijelaskan. Anak teacher diberikan kesempatan 3 orang saja untuk bertanya kepada pustakawan Ibu Mauli. Nah, silahkan Ananda yang ingin bertanya siapa, langsung saja nanti Ibu Mauli yang akan menjawab bersama sana. Wah, udah sih. Kali-kali. Baik, anak teacher, apakah ada yang bertanya? Silahkan ada yang bertanya. Enggak tahu. Plakat 6B. Apa yang ingin ditanyakan? Nah, coba diperlihatkan dulu wajahnya. Videonya. Perpustakaannya dibangun kapan, Cer? Oke. Teacher Ari, ada yang bertanya. Perpustakaannya dibangun pada tahun berapa? Tanya. Kakak nanya dong. Buruan jawab deh. Teacher Ari. Ya. Teacher Ari, dengan suara Teacher Witi. Ya. Teacher Ari. Teacher Ari, apakah mendengar suara Teacher Witi? Dengar, saya dengar suaranya. Oh baik, tadi Ananda Raka bertanya kapan sih perpustakaan daerah Muhammad Sani ini? Mohon dijawab oleh Ibu Mauli. Langsung saja Bu Ibu. Oke. Ananda Silakan Raka. Ibu. Kapan didirikannya? Ya, Nak ya, sebetulnya sudah didirikan kemarin mulai tahun 2014 ya, tapi berhubung karena kemarin belum ditetapkan oleh Bapak Gubernur, sementara kita belum sepenuhnya membuka pelayanan, tapi tahun 2020 kemarin tanggal 17 Desember 2020
Akhirnya UPT Kepulauan Masani diresmikan oleh Bapak Gubernur Kepulauan Riau. Oke, sudah jelas Rafa? Sudah jelas Abang Raka? Ananda Rafa? Sudah, Jar. Oke, yang lainnya? Oke, terima kasih pertanyaannya Rafa. Yang lainnya boleh bertanya silakan. Silakan Ananda yang mau bertanya lagi. 3 orang saja, tadi 1 orang. Oh, Kakak Nada Asparengganis. 2 orang lagi. Ya, Nada Asparengganis akan bertanya apa sayang? Oke, Nada Aspa, silakan. Tadi pustakawan itu ada pelatihan khususnya tahu nggak? Bisa diulangi, Nak? Menjadi pustakawan, ingin menjadi pustakawan, ada enggak sekolahnya ataupun pelatihannya katanya? Oh, ini Bu, kalau Ananda mau jadi pustakawan, apakah ada pelatihannya atau kita harus sekolah atau bagaimana? Silahkan dijelaskan Ibu Mali. Iya, ini Ananda ini sangat gemar membaca Ibu. Ya dulu ya, seperti Ibu mau ini kemarin kuliahnya di USU ya. Jadi kalau anak ibu nanti yang mau menjadi pustakawan, ya bisa nanti setelah tamat SMA bisa kuliah lagi melanjutkan tinggi, yaitu mengambil jurusan perpustakaan, ya. Oke. Jadi setelah nanti mengambil jurusan perpustakaan, nanti baru bisa jadi pustakawan, ya. Bisa jadi seperti Ibu Mauli. Oke, Ananda, Nada, tadi itu bertanya alamat tepatnya. Ya, itu alamat UPT Perpustakaan Muasani yaitu berada di tengah-tengah perumahan KDA Kurnia Jaya Alam, ya, tepatnya di depan SD SMP Muhammadiyah atau di depan UP, ya, atau biar lebih jelas lagi di dekat MB2, Mall MB2. Ya, Nak, ya? Jadi anak-anak ibu nanti yang kalau MB2 itu kan ada Universitas Batam. Ya. Nah, di depannya itu ada perumahan KDA. Masuk sedikit di situ nanti sudah nampak. Oke, ada lagi yang bertanya? baik Nada, tadi sudah dijawab oleh Ibu Mauli bahwa menjadi pustakawan itu harus sekolah dulu SD, SMP, SMA, setelah itu masuk perguruan tinggi mengambil jurusan perpustakaan ya Bu Mauli ya. Oke, ya, itu tadi sudah dijawab dan sekarang satu orang lagi diberikan kesempatan untuk bertanya. Ayo Nak, selagi masih ada di Teacher Ari masih berada di sana. Yuk, jangan penasaran. Siapa lagi yang bertanya? Oke, raise your hand. Angkat tangannya yang mau bertanya siapa? Kakak Seri. sepakat itu ya. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Abang Kori. Oh, Bang Kori, Kak Kori. Kak Kori mau tanya? Oh tidak. Oke, kan? Cukup penjelasan untuk hari ini. Baik, Teacher Ari. Tadi itu 3 pertanyaan ya. Tadi yang pertama itu mau jadi pustakawan itu bagaimana, tempat berdirinya kapan, itu sudah dijawab, dan juga tepat alamat letaknya perpustakaan daerah tadi juga sudah dijawab. Alhamdulillah anak-anak kita begitu respon terhadap kegiatan ini. Ya. Semua, alhamdulillah hari ini kita sudah mendapat banyak sekali ilmu dari narasumber kita Ibu Mauli sebagai pustakawan Perpus Muhammad Sani yang ada di lebih detail lagi anak-anak teacher kalau penasaran boleh langsung datang saja. Tadi sudah disebutkan jam operasionalnya jam 8 sampai jam 4 sore. Itu di hari Senin sampai Kamis. Untuk hari Jumat sampai jam 3 saja ya Ibu. Untuk Sabtu dan Minggu dan hari libur itu tetap off, belum ada dibuka, cuman sudah ada planning ya. Tadi sudah ada planning
akan dibuka ketika weekend. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali di Kota Batam ini orang-orang yang bekerja di hari-hari efektif dan hanya Sabtu Minggu yang bisa mengunjungi. Dan itu sudah dijadikan planning di perpus ini. Oke, banyak sekali ilmu. Terima kasih Ibu Mauli atas kerjasamanya dan informasinya. Sangat senang bisa berkunjung di sini. Ilmunya semoga untuk kita semua ya Nak lebih menambah ilmu, lebih berkah lagi. Nah, saya mau minta satu saja sama Ibu. Minta tolong untuk memberi pesan ke anak-anak teacher yang ada di rumah semua, bagaimana supaya anak itu mau membaca atau lebih minat lagi untuk membaca. Silakan tiapnya apa Ibu? Ya, buat anak-anak ibu yang sekarang lagi menonton ya, tipsnya supaya kita rajin membaca ya, mulai dulu dari niat diri sendiri anak ya. Yang pertama, anak ini jangan langsung cari buku yang berat-berat ya, cari buku yang ringan-ringan, yang kira-kira menarik, yang gambarnya asik dibaca gitu ya, lihat gambar dulu. Nah, setelah itu baru kita mulai membaca per lembar ya. Kalau bisa rutin ya. Jadi misalkan harus ada itu satu hari itu, saya harus baca ini satu lembar ya, misalnya ya. Jadi besoknya lagi satu lembar. Jadi akhirnya kan bisa jadi satu buku. Jadi intinya anak-anak ibu baca dulu buku yang ringan, yang sederhana, yang sesuai dengan minat anak-anak ibu. Oke? Salam literasi. Oke, salam literasi. Tingkat satu lagi, ketika di perpustakaan tidak boleh makan dan minum, ya? Di sini juga begitu? Iya, semuanya. Iya, kalau setiap di perpustakaan itu tidak boleh makan dan minum, tidak boleh membawa. Nah, kalau di luar boleh. Kalau sudah lapar keluar dulu baru makan, ya. Oke, itu saja anak teacher untuk jalan-jalan kita ke Perpus Muhammad Sani yang ada di Penajaya ini. Semoga anak teacher sudah termotivasi untuk membaca, untuk mengunjungi ya, dan karena buku itu adalah gudangnya ilmu dan jendela dunia ya Bu ya, jendelanya dunia. Kita bisa melihat kemanapun dengan membaca buku. Oke, itu saja dari saya Teacher Mepri. Terima kasih atas kesempatannya. Teacher Ari kembalikan ke Teacher Mepri, Teacher Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat narasumber kita Ibu Sinur Mauli Singgalingging. Ya, terima kasih. Baik anak teacher, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Teacher Ari dan Ibu Mauli, yaitu pustakawan di Perpusda Muhammad Sani. Anak teacher, setelah ini ada penugasan untuk anak teacher. Teacher tadi sudah menjelaskan kepada anak teacher bahwa tolong dengarkan wawancara antara Teacher Ari dan juga pustakawan tadi Ibu Mauli tadi, narasumber kita tadi. Nah, didengarkan, dicatat apa saja yang sudah dijelaskan oleh beliau, dan Ananda merangkum apa saja tuh kan tadi mendengarkan wawancara Teacher Ari dengan pustakawan Ibu Sinur Mauli Singgalingging. Yang kedua adalah mencatat hasil wawancara, dan yang ketiga adalah membuat rangkuman hasil wawancara tersebut. Ada di Classroom, sudah di-share sama teacher wali kelasnya masing-masing ya di Classroom. Jadi Ananda silahkan untuk mengisi penugasan tersebut. Yang pertama tadi mencatat, merangkum ya, merangkum hasil wawancara yang Teacher Ari bersama pustakawan Ibu Mauli Singgalingging. Nah, Ananda jangan lupa, remember, tulis nama lengkap beserta kelasnya, tulis judul laporannya, buat ringkasan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami, dan buatlah semenarik mungkin. Ya nak, paham itu penugasannya? Nanti lihat di Classroom-nya ya nak ya, itu tadi penugasannya sudah ada, Ananda boleh melihat di Classroom-nya masing-masing. Oke, sejauh ini Ananda sudah paham semuanya? Oke, baik anak teacher.
Hari ini alhamdulillah anak teacher semuanya berjalan dengan lancar. Ada yang bertanya jalan-jalan kita tadi, field trip kita tadi itu sangat berguna ya nak ya. Buku adalah jendela ilmu. Apabila kita ingin tahu dunia, maka bacalah buku. Tempatnya buku ada di mana? Yaitu ada di perpustakaan. Ananda ingin ke Amerika, sebelum kita menuju ke Amerika, kita harus tahu dulu di mana Amerika itu. Kita harus lihat dulu petanya, apa saja kebudayaannya. Kita bisa melihat di dalam buku tersebut, kita baca, kita gali kebudayaannya, kita gali budaya-budaya yang ada di negara tersebut. Tidak perlu jauh-jauh kita menuju ke Amerika, tidak perlu jauh-jauh ke benua Eropa. Kita lihat di buku saja yang ada di jadi kita harus rajin-rajin membaca nah ya. Di dalam Al-Quran juga ada hadisnya tuh ya. Khairukum man ta'amal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang yang membaca Al-Quran dan yang mengamalkannya. Dan di perpustakaan juga ada Al-Quran. Ananda boleh membaca tentang keagamaan di perpustakaan. Baik anak teacher, kegiatan kita pagi ini kita sudahi dulu. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, dikirim ke classroomnya masing-masing. Itu saja dari teacher Mepi. Selanjutnya yaitu membaca doa sesudah belajar. Yuk kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna